Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Sallim tasliman katsira amma ba'd. Insyaallah taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah masuk ke pembahasan tentang mandi janabah. Hadis yang ke-97, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba' min al-janabati wa yawmal jumu'ati wa min al-hijamati wa min ghaslil mayyit. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Baik, hadis dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi dari 4 perkara. Dari mandi janabah, karena kan junub, mandi pada hari Jumat, maksudnya ketika hendak mendatangi sholat Jumat, ya. Dan ini pendapat yang masyhur dan pendapat mayoritas ulama, itu mandi ketika hendak sholat Jumat, mendatangi sholat Jumat, ya. Bukan sekedar hari Jumat, ya. Sehingga yang disyariatkan, ini tidak disyariatkan bagi orang yang tidak mendatangi Jumat, ya. Orang yang tidak mendatangi Jumat, yang uzur dan lain sebagainya, ya. Atau wanita, ya. Maka tidak disyariatkan bagi mereka untuk mandi Jumat. Ini mandi untuk mendatangi sholat Jumat, sebagaimana hadis yang mengatakan, man jaa'a minkumul jumu'ata falyaghtasil. Barang saya mendatangi Jumat, maka hendaklah dia mandi. Wa minal hijamah, dan mandi daripada berbekam. Kemudian yang keempat, mandi daripada memandikan jenazah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan Ibnu Khuzaimah. Akan tetapi hadis ini hadis yang tidak sahih. Ya, hadis yang tidak sahih, hadis mungkar. Ya. Tidak sahih keberadaan hadis ini. Adapun kaitannya tentang mandi janabah dengan mandi Jumat, memang banyak hadis-hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi tentang hijamah dan mandi daripada memandikan jenazah, tidak ada satupun hadis yang sahih dalam permasalahan ini. Ya. Sehingga disebutkan oleh Syekh di sini beberapa perkara atau beberapa faedah
yang berkaitan tentang 4 perkara tersebut. Yang pertama tentang mandi janabah. Ini disepakati oleh ulama seluruhnya tentang kewajibannya. Ya, Al-Quran dan Sunnah menunjukkan perkara seperti itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, kalau kalian junub, ya, bersucilah dengan mandi besar. Ya. Demikian juga hadis-hadis yang banyak, ya, bisa dikatakan mutawatir, ya, tentang ya, mutawatir maknawi tentunya tentang diwajibkannya mandi besar daripada junub, mandi janabah. Yang kedua, kaitannya tentang mandi pada hari Jumat dalam rangka mendatangi sholat Jumat. Ya, dikatakan oleh Syekh ini mustahabun inda jumhuril ulama, disunnahkan, ya, mustahab saja menurut pendapat mayoritas ulama dari kalangan salaf maupun dari kalangan ulama-ulama belakangan. Sebagian ulama memang mewajibkan. Ya. Insya Allah nanti akan ada penjelasannya masing-masing dalil, ya, yang mewajibkan maupun yang mengatakan sunnah. Dan tadi yang masyhur dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama, itu sunnah saja, tidak sampai wajib. Kecuali dikatakan oleh Syekhul Islam, kecuali karena satu perkara, yaitu kalau sekiranya dia memiliki bau badan yang mengganggu orang lain, maka keumuman dalil mewajibkannya. Dan bahkan ulama yang mengatakan sekedar sunnah pun itu bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena dengan bau badannya bisa membolimi orang lain. Iya kan? Iya. Apa hukumnya membolimi orang lain? Haram. Aziyatul muslimin. Yang namanya mengganggu orang lain tanpa terkecuali itu haram. Hukum asalnya itu haram. Iya. Alladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman 'azima. Orang-orang yang mengganggu kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin dengan macam-macam, ya, dengan gangguan fisik maupun gangguan mental, maka dia telah membuat kedustaan dan dosa yang besar. Haram hukumnya, ya, menebar polusi bau, ya, ini haram hukumnya. Maka dengan kaidah yang umum mengatakan ma la yatimmu tarkul muharram illa bi wajib. Suatu perkara yang tidak bisa dihindari keharamannya kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara itu adalah perkara yang diwajibkan. Ya, seorang tidak bisa menghindari daripada mendolimi saudaranya dengan bau badannya, maka wajib baginya untuk menghilangkan bau badan tersebut dengan mandi. Mau dengan apa lagi? Ya kan? Maka di sini kalau seperti ini ya sepakat para ulama tentang kewajibannya. Kalau kaitannya dengan dalam rangka menghilangkan bau badan yang tidak sedap. Iya. Rasulullah SAW, ya, suri tauladan kaum muslimin itu ketika menjelang kematiannya pun, ya, dicium oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Saya berkata, Abu Bakar, ya Rasulullah, sitta hayyan wa maitan. Ya Rasulullah, subhanallah, engkau itu wangi, harum, hidupmu dan setelah matimu masih wangi. Padahal kan biasanya orang-orang yang baru meninggal, ya, karena sakit, biasanya waliyadzubillah baunya. Ya, sehatnya saja kadang-kadang asap. Iya, apalagi matinya. Iya, ini Rasulullah SAW menjelang ajalnya kan sakit-sakitan. Tapi demikian Rasulullah memperhatikan kesehatannya, kesehatan badannya, bau badannya, kebersihannya, sehingga hidup dan mati tetap wangi Rasulullah SAW. Coba kalau Rasulullah tidak perhatian terhadap kebersihan badannya, iya, tidak peduli, iya, maka
bisa akan diucapkan perkataan yang lain oleh Abu Bakar. Jadi ini merupakan tuntunan Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW untuk memperhatikan kebersihan badan. Iya, memperhatikan kebersihan badan. Adapun tentang perkara yang ketiga, mandi daripada hijamah, daripada berbekam, ini tidak bisa dikatakan wajib ataupun sunnah atau makruh, karena tidak ada dalil bentuknya larangan, tidak juga anjuran. Ya. Kalaupun kiranya ada asar yang merupakan perbuatan Rasulullah SAW semata tanpa diandal-andali dengan bentuk anjuran, maka hukum asalnya mubah. Al-fi'l al-mujarrad, fi'il perbuatan Rasulullah SAW semata tanpa ada bentuk anjuran, maka itu mubah. Iya. Malam yarid, selama perkara tersebut tidak ada bentuk anjuran atau larangan. Ya. Kalau anjuran, kalau ingin mengatakan itu sunnah, maka harus ada tambahan. Ma'amru bi syari' amran ghairu lazimin. Suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat, walaupun perkara tersebut tidak dengan bentuk melazimkan, maka ini minimal dia sunnah. Tapi dalam permasalahan ini tidak ada keterangan. Maka hukum asalnya kita kembalikan lagi bahwasanya perkara ini adalah perkara yang mubah. Boleh-boleh saja. Ya, selama tidak memadaratkan badannya. Ya. Kalau ingin mandi setelah berbekam dan tidak memadaratkan badannya, silakan. Ya. Kalau memadaratkan badannya, ya ini perkara yang lain. Karena saya mengatakan itu sunnah, maka hendaklah dia mengatakan dalil. Sunnah adalah hukum Allah SWT, salah satu daripada hukum Allah, dan hukum Allah tidak bisa ditetapkan kecuali harus dengan Al-Quran ataupun dengan hadis yang jelas dari Rasulullah SAW. Dan ini yang benar. Kaidah yang muqarrarah, kaidah yang sudah tetap dari kalangan ulama, bahwasanya fi'il mujarrad, semata-mata perbuatan Rasulullah SAW saja, ini tidak menunjukkan untuk perkara tersebut adalah perkara yang sunnah. Dia harus ada keterangan tambahan yang lain. Ya. Ada qarinah yang lain, dalil-dalil yang lain yang mengarahkan dia kepada sunnah. Itu hukum asalnya. Kemudian yang keempat, mandi daripada memandikan jenazah. Ini juga tidak ada dalil yang sahih dalam permasalahan ini. Adapun dalil yang mengatakan man ghassala maitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan jenazah hendaklah dia mandi, hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar dikatakan oleh Imam Ahmad dan Imam Ali Madini, la yasih fi hadzal bab shay, tidak ada yang sahih dalam permasalahan ini. Dan bahkan inda tahqiq, inda muhafaqah, bahkan syariat berwudu daripada memandikan jenazah pun itu tidak ada yang sahih juga hadisnya. Benar, dari memandikan jenazah itu bukan pembatal wudu, dan bukan juga disyariatkan darinya mandi junabah. Kemudian di sini ada faedah dibawakan oleh Syekh, faedah usuliyah. Dia katakan fil hadis dalilun 'ala al-qaidah al-usuliyah inna dalil al-muqaranati laysa sahihan. Bahwasanya dalil muqaranah itu bukan dalil yang sahih. Ini hukum asalnya. Karena disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam sebagian kitabnya, kalau tidak salah pada Al-Fawaid, tapi sebagian tempat kalau ada qarinah, kalau ada dalil penguat yang lainnya, dia bisa dijadikan dalil juga. Maksudnya apa? Dalam hal ini kita lihat, dalam hadis ini, kalau sekiranya hadis ini kita anggap sahih, di hadis ini kan mengumpulkan beberapa perkara. Mandi junub apa hukumnya? Wajib. Kita ketahui bersama.
Pertama-tama didahulukan oleh Rasulullah SAW mandi junub. Sebelum mandi Jumat, sebelum mandi janabah, sebelum mandi hijama, sebelum mandi daripada memandikan jenazah. Ya. Tidak bisa spontan kita katakan dikarenakan didahului 4 perkara ini dengan mandi junub dan mandi junub adalah wajib, maka yang kedua, ketiga dan keempat mandi Jumat, mandi daripada berbekam dan mandi daripada memandikan jenazah adalah wajib. Ini salah. Ya, hukum asalnya dari muqaranah, dari yang dikaitkan ya, satu dengan yang lainnya dalam satu pemahaman hadis yang bentuknya sistematis seperti ini, berurutan seperti ini, ya, maka ini tidak bisa dijadikan dalil. Ini hukum asalnya. Kecuali dalam batasan-batasan tertentu dan bukan sekarang tempatnya. Pembahasannya ada. Ya, dengan qara'in, ya, dengan dalil-dalil sisipan, ya, yang bisa memperkuat dalil muqaranah ada pembahasannya. Itu bukan sekarang. Tapi hukum asalnya seperti yang dikatakan oleh Syekh. Jadi bahasanya dalil muqaranah ada itu sahihan. Hukum asalnya seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta di sini digabungkan 4 perkara. Yang pertama kali wajib, kemudian yang berikut setelahnya wajib juga. Atau yang pertamanya sunnah, mungkin kemudian yang berikutnya adalah sunnah juga, enggak. Atau kebalikannya, depan atau belakang. Ini tidak bisa. Kecuali dengan pembahasan-pembahasan tertentu dan bukan sekarang tempatnya. Beda kalau kita katakan bahwa dalil muqaranah itu memberikan faedah istiqnas bukan istishhad, ini mungkin ya, tapi pembahasannya pembahasan tertentu. Kemudian yang selanjutnya kesimpulannya bahwasanya yang disepakati oleh ulama mandi kewajibannya adalah mandi junub. Mandi Jumat pendapat jumhur, pendapat mayoritas itu sunnah. Ulama mewajibkan khususnya zahiriyah. Dengan mandi hijama itu hukumnya mubah saja. Kemudian mandi daripada memandikan jenazah, ya hukumnya mubah saja, tidak sampai sunnah apalagi wajib. Kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati Sumamah bin Utsal indama aslam wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Ya. Hadis ini sahih dan asalnya itu di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yaitu bahwasanya Abu Hurairah menyebutkan di kisahnya Islamnya salah seorang sahabat Sumamah bin Utsal. Di sahabat Sumamah bin Utsal ini ketika ditawan, pertamanya ditawan, kemudian tawannya bukan di penjara, di masjid. Ya, ada tiang, diikat dia di tiang masjid sambil melihat aktivitas Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, ketika itu masih dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan musyrik, ya, bukan muslim. Ya. Makanya kemudian setelah itu Allah SWT bukakan hatinya, bukakan mata hatinya sehingga dia terbuka dengan Islam dan masuk Islam. Ya, yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini, ya, bahwasanya ya, disyariatkan untuk mandi tatkala seseorang kafir itu masuk Islam. Ya. Walaupun murtad. Artinya apa? Ada kafir yang asli, memang lahir-lahirnya sudah kafir. Orang tua, nenek moyangnya, entah generasi yang keberapa sudah kafir, kemudian dia kafir. Ketika dewasanya masuk Islam, mandi. Ya. Kemudian sekalipun tadinya sempat Islam, murtad, Islam lagi. Ya. Maka mandi juga. Ya. Tidak tahu masih faedah yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Zahir hadis, selintas hadis ini menunjukkan kewajiban mandi bagi seseorang
yang hendak masuk Islam, sekalipun ketika kafirnya tidak ada satu perkara yang mewajibkan dia untuk mandi. Misalnya sekalipun dia sebelum sempat Islam misalnya, ketika masa kafirnya. Atau sekalipun dia belum sempat berhubungan suami istri. Zahir hadis menunjukkan perkara seperti itu. Lintas bahwasanya apakah seorang sempat Islam atau tidak, berhubungan suami istri atau tidak, ketika dia hendak masuk Islam, maka disyariatkan dia untuk mandi besar. Walaupun memang fuqaha menyebutkan salah satu hikmahnya banyak, Allah yang tahu, tapi para fuqaha menyebutkan salah satu hikmah bahwasanya tentang disyariatkan atau diwajibkannya mandi bagi orang kafir yang hendak masuk Islam, bahwasanya orang kafir la yaslamu ghaliban min janabah. Memang mereka seorang kafir, berkala dia masuk Islam ketika dewasa atau setelah balik, itu keumumannya pasti pernah junub. Sementara syariat kafir itu tidak mensyariatkan orang untuk mandi junub. Mau berkali-kali dan junub tidak disyariatkan bagi mereka untuk mandi junub. Maka dari sini ulama menyebutkan, fuqaha menyebutkan bahwasanya salah satu hikmah ini untuk sekalian membersihkan jenabahnya. Paling tidak mereka sebutkan uqimatil madhannatu maqamal haqiqah kanaum. Paling tidak perkara ini memposisikan mandi janabah, mandi ketika Islam ini diposisikan seperti ini, posisi hakikat. Artinya apa? Ada kemungkinan, bukan, walaupun tidak bisa dipastikan, orang misalnya masuk Islam umur 40 tahun. Kemungkinan bukan. Semasa mungkin lebih dari 20 tahun, mungkin baliknya telat baliknya. Umur 15 pas gitu. Itu kan awal minimal, walaupun dia belum Islam, paling tidak umur 15 itu sudah dikatakan dia itu balik. Walaupun ada sebagian kurang daripada 15 tahun itu sudah balik. Kita katakan dia minimal 15 sudah berapa? Sudah 35 tahun, sudah 25 tahun. Masa selama 25 tahun ini nggak pernah Islam atau nggak pernah berhubungan sama istri? Ini kan kemungkinannya kecil, bukan? Nah, kemungkinan yang besar seperti ini, mungkin bisa dikatakan 75% lebih, kemungkinan dia sudah pernah Islam atau sudah pernah berhubungan sama istri. Kemungkinannya, dan dia tidak mandi ketika kafirnya. Mandi besar, mandi junub, dengan meniatkan itu melepaskan junubnya. Itu sudah jelas. Nah, yang seperti ini, kemungkinan seperti ini, maka yang sangat besar ini diposisikan seakan-akan dia itu sudah pernah junub. Sebagaimana orang yang tidur, bisa saja orang yang tidur, kenapa tidur dikatakan membatalkan wudu? Karena kemungkinan besar ketika dia buang hadas, buang angin, ketika dia buang angin dia tidak sadar, Makanya walaupun ada 1, 2 atau 3, 4 dan selanjutnya, ada saja orang-orang yang ketika tidur dia tidak buang hadas. Tapi ini dikatakan oleh ulama, kemungkinan yang besar tadi bahwasanya seringkali kita dengar orang tidur berkali-kali dia buang angin, tapi dia tidak sadar, bukan? Sama kasusnya, atau lebih memungkinkan untuk terjadi Islam atau junub bagi orang-orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Insyaallah kita cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.